Dan di dalam Matius pasal 16 ayat 13, kita akan belajar apa makna dari pengakuan ini. Karena ini merupakan satu pengakuan rasuli ya, yang pertama. Walaupun sebelum ini ada pengakuan, iblis juga mengakui Yesus itu anak Allah. Tetapi yang dipakai oleh gereja itu adalah pengakuan Petrus ini. Yang dipakai sebagai pengakuan iman rasuli itu yang pertama kali itu adalah pengakuan ini, Petrus ya. Dan juga pengakuan-pengakuan yang lain setelah itu ya, dari para rasul dan murid-muridnya yang dikumpulkan dan baru dijadikan pengakuan iman rasuli 12 butir itu. Ya, setiap minggu kita baca, kita akui di depan jemaat, di depan Tuhan. Dan itu harus kita lakukan ya. Setiap ibadah harusnya itu sesuatu yang penting sekali. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi dia itu mengumpamakan sesuatu yang dilihat oleh muridnya, dan dia berkata, siapa anak manusia itu? Seolah-olah itu di luar dirinya, padahal itu adalah dirinya ya. Dan perhatikan, itu ditanyakan di daerah Kaisarea Filipi. Jadi Filipi itu adalah tempat, Kaisarea itu tempat di mana raja-raja dari Romawi itu diakui dan dilantik. Nah disitulah Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya tentang dirinya ini siapa. Nah bagaimana pengakuan mereka, bagaimana kata orang, dan bagaimana pendapat mereka secara pribadi lepas pribadi. Nah ini juga ditanyakan kepada kita semua. Pengakuan kita tentang Kristus itu sejauh apa gitu. Dan kita percayanya itu percaya sedalam apa, seluas dan setinggi apa. Nah itu penting sekali. Kata orang ya, ditanyakan oleh Tuhan Yesus begini, menurut kata orang gitu ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi mereka dengar dulu kan, informasi kan. 14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Nah, pikiran mereka itu jelas sekali bahwa Mesias itu disandingkan dan disejajarkan atau dikelaskan gitu kan, sama dengan para nabi. Jadi menurut pandangan mereka. Nah ini yang akan menjadi sesuatu yang menghalangi mereka mengerti Yesus sampai kepada puncaknya. Waktu dia bangkit, mereka tidak bisa mengenal dia. Kenapa? Karena ya ini, pemikiran ini. Wah dia itu cuma seperti Yeremia, Yesaya, dan nabi ini atau Elia gitu kan. Nabi yang terbesar itu kan Elia. Atau yang lebih besar dari itu yang mereka percaya sebagai bapak hukum Taurat itu adalah Musa. Nah itu yang mereka pikirkan seperti nggak lebih dari itu ya sama lah begitu. Nah ini pengertian yang secara umum dia dengarkan ya, mereka dengarkan itu. Terus Tuhan Yesus bertanya lebih dalam lagi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah dia bertanya kepada, menurut kamu, murid-muridku ini, kamu semua satu persatu ini, kamu secara semua ya, jamaah itu ya. Apa yang terjadi? Yang menjawab itu adalah Simon Petrus. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi imannya itu jelas. Engkau adalah Mesias, dan dia jelaskan lagi, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus di sini mendapatkan satu anugerah, satu kebenaran teologia, satu kebenaran tentang firman Tuhan, tentang pengajaran. Dia benar sekali, dan dia tidak salah. Imannya tuh arahnya benar, ya. Tetapi nanti dia bisa menyangkali, walaupun arahnya benar, manusia itu penuh kelemahan. Dan kita tahu Yesus itu juru selamat, tapi kita kadang-kadang goyah gitu kan. Kita kadang-kadang melihat Tuhan itu ada nggak ya? Tuhan itu di mana? Kenapa seperti ini kok saya tidak merasakan pertolongan Tuhan? Dan banyak orang mengalami kebuntuan, jadi keputusasaan dan semuanya. Nah itu sering terjadi seperti itu. Jadi imannya Simon Petrus ini jelas. Petrus melihat bahwa dia melihat Mesias yang adalah Yesus itu. Kristus adalah Yesus itu. Dan dikatakan anak Allah yang hidup. Dan jelas anak Allah yang hidup, bukan yang mati. Hidup itu artinya kekal sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau secara di luar daripada kemampuan mata kita, fisik kita, secara biologis, fisika, dan semuanya secara ilmu yang ada, pengertian yang kita terbatas ini, maka kita dibawa oleh satu pengakuan anak Allah itu hidup. Jadi hidup bukan begini, oh nanti dia mati hidup, bukan. Sebelumnya itu juga ada. Jadi Kristus sebagai manusia itu sudah ada.
Dan ini menjadi satu pertentangan yang luar biasa dalam sejarah gereja. Jadi tubuh Kristus yang manusia itu kekal atau tidak? Sementara kalau dia diciptakan itu kan, kalau semuanya pengajaran salah, manusia Yesus diciptakan, maka dia itu akan berhenti karena diciptakan. Dia pencipta, nggak mungkin diciptakan. Tubuhnya juga nggak mungkin diciptakan. Jadi yang kekal itu, termasuk tubuhnya Kristus, itu juga kekal. Nah ini pengajaran inilah yang menjadi masalah yang besar di Konsili Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon tahun 420 lebih itu kan. Nah mereka berkumpul, dari bapak-bapak gereja ini memecahkan masalah ini. Nanti kita pelajari ini ya, sebentar. Nanti kalau mau lebih dalam, bisa baca bukunya banyak sekali. Atau di Google banyak ya. Nah kenapa mereka bisa kebingungan dan kemudian mereka harus bertemu dan rapat gitu secara sinode besar dan ratusan pendeta yang pinter-pinter, yang sangat luar biasa, jenius sekali. Nah mereka belajar firman Tuhan dan berdiskusi bersama dan diputuskanlah pengakuan iman Kalsedon. Nah itu ada di Google ya, bisa diketik Kalsedon, C-H-A-L Sedon gitu kan, Kalsedon gitu. Nah itu diketik dan kemudian kita tahu keputusannya apa. Dan keputusannya itu nanti ada di sini, saya jelaskan nanti ya di PowerPoint ini. Nah kita lihat. Oke, nah jadi pengakuannya itu, pengakuan yang kita lihat, yang ditanya oleh Tuhan adalah satu umum, semua. Nah sekarang kamu yang sudah melihat saya, menurut kamu ini, saya ini siapa? Siapakah anak manusia itu? Maka Petrus menjawab dengan jelas, Mesias. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Jadi pengertian Mesiasnya itu, dia sudah lihat, dia sudah melihat Yesus melakukan segala sesuatu dan nggak mungkin ini kalau bukan Mesias. Dia betul-betul Mesias dan anak Allah yang hidup. Dan itu pengakuan dari mana? Nah itu pengakuan bukan dari pengertian dari dirinya sendiri. Itu pengakuan dari siapa? Dari anugerah Allah Bapa yang diberikan kepada Petrus. Dan jelas sekali nanti ada ayat-ayatnya. Jadi bukan kepintaran Petrus lihat, oh ya saya bisa percaya. Enggak. Semua orang bisa percaya mengaku Yesus anak Allah yang maha hidup. Anak Allah, anak manusia, dan Mesias, juru selamat, penebus, itu semua karena Bapa. Sumbernya Bapa semua. Yang membukakan, yang menarik, yang mengubah kita itu Bapa semuanya. Jadi yang mengawali semua langkah keselamatan kita, lahir baru kita, itu adalah kuasa Allah Bapa. Dan di dalam Allah Anak, dan kemudian dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Nah itu ketiga Tritunggal ini bekerja dalam diri kita semua. Luar biasa itu. Ya, oke. Apa jawaban dari Tuhan Yesus ya? Ini tanggapannya apa? Kata Yesus kepadanya, perhatikan ya, berbahagialah. Jadi orang-orang yang menyebut Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, dan percaya dan dia mendengarkan dia, itu semua disebut berbahagia. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Perhatikan ini kalimat Tuhan Yesus. Sebab bukan manusia itu yang menyatakan itu kepadamu. Siapa yang menyatakan? Melainkan Bapakku yang di surga. Kalau kita mau teliti benar-benar, kita mau lihat dengan tepat gitu kan. Jadi Simon itu bisa mengeluarkan satu pengakuan iman, itu bukan karena pikirannya, bukan karena kemampuan dia bisa mengerti, bukan. Tapi karena anugerah Bapa yang membawa pengertiannya. Iman itu menaklukkan pengertiannya, dan akhirnya dengan iman itu dia mengakui pengetahuannya. Iman dan pengetahuan pribadi kita itu tunduk dan kemudian mengakui. Nah ini disebut sebagai apa? Keimanan kita, keyakinan kita. Jadi dari iman from faith yang ada di gambar ini kan, dari iman menuju iman. Jadi iman yang dari Tuhan itu dianugerahkan pada kita, yang berpusat pada Kristus, objeknya adalah pada Kristus, dan kita percaya, dan iman itu menjadi iman pengetahuan dalam diri kita. Pengenalan kita akan Kristus itu iman. Iman yang hidup. Jadi karena kita mengenal Kristus yang hidup, maka iman kita dalam pikiran kita yang dituntun oleh iman. Jadi bukan pikiran saya, pengetahuan saya menuntun iman. Bukan. Iman inilah yang menuntun, memberikan anugerah, dan bisa memberikan kita satu kekuatan pengakuan dengan pengertian, pengetahuan kita, dan mengakuinya. Nah itu dari siapa? Sebab dikatakan di sini, Bapakku yang di surga, yang menyatakan itu padamu, yang memberikan revelation, memberikan
satu pengungkapan. Revelasi itu wahyu ya, firman. Sesuatu yang diungkapkan, yang dulu tidak bisa orang tahu, sekarang bisa tahu. Dibukakan. Jadi reveal, veil. Jadi dibuka itu, semua singkap dibuka. Nah, kamu sekarang tahu. Jadi semua pengakuan iman itu semua berasal dari siapa? Bapa surgawi. Untuk apa? Mengakui anaknya. Supaya memuliakan anaknya. Jadi Bapak pun membuka hati kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita, telinga kita. Supaya apa? Datang kepada anak dan mengakuinya. Jadi kita ini dikirim kepada Kristus. Dikirim oleh Bapak, ditarik oleh Bapak. Tahu ayatnya di mana ini? Bahwa Bapak menarik kita, Allah menarik kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6, Yohanes 6. Kita buka ya, Yohanes 6 ayat 44. Nah, saya bacakan dari 42 ya. Kata mereka, bukankah ini Yesus, anak Yusuf? Nah, perhatikan. Secara fisik ini, biologis, secara komunal, sosial. Orang di kampungnya taunya apa? Yesus anak Yusuf. Yang ibunya, bapaknya kita kenal baik sekali, tahu sekali. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku diutus dari surga. Aku turun dari surga. Jawab Yesus pada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Percuma kamu begitu, kamu nolak saya, enggak masalah, kata. Kamu terima saya, iya enggak masalah. Kenapa? Ini kalimatnya, jangan kamu bersungut-sungut. 44, ya. Tidak ada seorang pun, termasuk tadi Petrus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku dan mengakui, menerima aku, datang kepadaku itu artinya percaya kan? Mengakuinya dan menerimanya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan ini ada sesuatu yang apa ya? Saya pikir ini sesuatu yang sederhana, tetapi ini pengakuan yang sangat dalam. Dan mengapa Bapak-Bapak gereja menjadikan pengakuan Petrus ini menjadi pengakuan yang sah, mutlak, dan hanya melalui anugerah Tuhan. Dan jelas, Bapaklah yang menyatakan padamu. Dan bukan hanya menyatakan kepadamu, yang menarik kamu dari dunia yang gelap, dari manusia dosamu itu, dagingmu itu. Kamu bisa percaya, datang dan kemudian menyesali, dan kamu orang berdosa, dan menerima Kristus sebagai juru selamatmu. Itu siapa yang menarik kamu dari kegelapan itu yang luar biasa, dan sampai kamu datang mendengarkan firman Tuhan ke gereja, dan kemudian ada orang berkhotbah, kamu mendengarkan, kok bisa rohmu bisa taat seperti itu. Dan kamu mendengarkan, kamu bisa mengerti, kok bisa otakmu bisa mengerti. Dan kamu bisa mengimani, kok bisa kamu bisa imani. Oh ya betul Tuhan, saya orang berdosa, saya butuh Kristus. Nah, siapa yang bekerja ini semua? Yang menarik kita, menuntun kita, datang dan kemudian mendengar Kristus dan percaya dia. Bahwa dia diutus oleh Bapa. Nah, siapa yang menggerakkan itu, yang menarik? Istilah menarik itu seperti seorang anak yang dalam kesalahan gitu kan, dalam kecelakaan, mungkin mau ketabrak atau apapun, dan ditarik oleh bapaknya. Di sini, ya, pasti anaknya kan waktu ditarik pertama itu kan kaget. Kenapa aku ditarik seperti ini ya? Seolah-olah ada satu paksaan yang luar biasa. Karena kalimat tarik itu seperti paksaan. Tetapi sebenarnya bukan paksaan, itu pertolongan. Menarik karena pertolongan, bukan karena paksaan. Bukan karena dipaksa kita, bukan. Begitu kita sadar kita mengalami satu keselamatan, anak itu langsung sukacita. Kenapa? Dia langsung peluk papanya. Aduh, untung gak ketabrak gitu kan. Nah, itu satu kekuatan iman yang berterima kasih, yang berbuah dengan ucapan syukur. Jadi waktu dia mengalami satu jalan hidup yang mau binasa, dan Tuhan tarik kita, dan tahu apa yang akan terjadi pada kita, akan mendapatkan hukuman kekal dan maut. Dan waktu ditarik oleh Tuhan, waduh, kita senangnya luar biasa. Asalnya kita merasakan meninggalkan dunia ini terpaksa sekali. Tapi begitu kita tahu bahwa ini akan membawa kita dalam kebinasaan, dan dibawa ke dalam hidup kekal, berbahagia, dan bersama dengan Tuhan, maka kita langsung senang sekali. Waduh, bersyukur sekali. Kita nggak mati dalam kegelapan. Nah itu, ya jelas sekali ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan ini dijamin Tuhan. Jadi bukan hanya kamu sekarang ini, tapi nanti kamu sudah mati, aku akan bangkitkan kamu di akhir zaman. Dan inilah yang jarang orang, kalau khotbah keselamatan, jarang orang khotbah kebangkitan. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita semua. Padahal kalau kita menyatakan tentang Yesus penebus, itu harus tuntas. Kita harus menyatakan bahwa kamu akan dibangkitkan di akhir zaman. Kamu tidak akan mengalami maut, kamu tidak akan masuk dalam neraka. Kamu tidak akan mengalami hukuman yang kekal, yang kejam, yang luar biasa, yang waduh itu nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Dan kita menerima hidup yang waduh takjub. Dan kita di surga kenapa? Memuji-muji terus. Karena satu sukacita yang besar yang tiada habis-habisnya, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan itu keindahan. Ya, dan kita bersyukur. Akhirnya kita masuk ayat 45 ya. Lihat. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi semua saya baca Alkitab gitu ya. Baca Alkitab. Kejadian. Baca Kejadian. Waduh. Adam berdosa. Waduh ini Adam sudah berdosa. Dan mendapatkan satu konsekuensi dari dampaknya dosa itu luar biasa. Keturunannya mati semuanya. Dan waktu kita membaca itu, kita dituntun setiap bacaan, dikatakan di sini. Nabi-nabi itu menuntun kita untuk apa? Menerima Kristus. Datang kepadaku. Jadi perhatikan, semua nabi itu khotbah tentang siapa? Memberitahu tentang pertobatan dan harus kembali kepada Mesias. Kembali mereka harus datang dan membawa anak domba yang menunjuk pada Mesias. Dan kemudian disembelih, dipotong jadi dua kepalanya dan tubuhnya. Melambangkan kita orang berdosa. Dan Kristus yang mati bagi kita menjadi kepala kita. Dan tubuhnya diberikan pada kita dan kita akan disatukan kembali. Dan itu lambangnya. Jadi nabi-nabi itu meminta mereka terus bertobat. Kamu jalan dalam kegelapan. Kamu melawan Tuhan. Kamu murtad. Kamu durhaka sekali. Ayo kesempatan ini. Tapi sayangnya, nabi-nabi yang berkata itu semua dipenggal, semua dibunuh, semua digantung, dan dirajam semua. Dan tidak ada satu nabi yang dibunuh. Di Israel itu. Nabi semua dimusuhi. Kecuali nabi-nabi yang diangkat oleh Tuhan. Musa juga sama. Kalau nggak dilindungi Tuhan, udah mati tuh Musa. Udah mau dirajam, mau dilempari dia. Waktu nggak ada air. Nggak ada makanan. Wah, tuh Musa mau dibunuh semua. Kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan, udah mati itu Musa. Ya. Nah, kita lihat di sini ada sesuatu yang kita melihat bahwa keselamatan itu nggak semudah yang kita pikirkan. Oh ya, Yesus menyelamatkan saya, selesai. Nah, Alkitab memberitahukan bagaimana kita selamatkan. Prosesnya bagaimana peranan Allah Bapa itu di dalam. Awal sekali kita ditarik oleh dia dalam kegelapan kerajaan gelap itu. Menuju terang itu dan dibawa pada Kristus. Nabi-nabi semua juga sama. Beritanya membawa bangsa Israel untuk datang bertobat dan melihat Mesias. Harapannya hanya kepada Mesias. Bukan pada mereka. Mereka itu berdosa, tekar tengkuk, keras kepala. Hatinya membeku. Dosanya seperti kirmisi. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Gak bisa diubah oleh siapapun. Tetapi nabi-nabi datang. Nah ini. Harapanmu hanya satu kepada Tuhan yang akan menebus engkau. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan itu berita. Ya. Dan berita ini tidak akan berhenti. Jadi kalau ada pendeta mengajar, atau kalian mengajar yang salah, wah kalau ketemu saya kalian khotbah salah, bisa saya marah-marahin. Kenapa? Karena harus benar. Kamu akan diadili Tuhan. Pengkhotbah guru-guru Injil itu dihakimi lebih daripada orang biasa. Berlipat-lipat kamu. Jadi ketelitian kita, kemurnian kita, kesungguhan kita memberitakan Kristus itu nggak boleh diganti apapun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Injil sudah diberitakan. Ini berita kemenangan. Sukacita yang luar biasa. Kemenangan dari perbudakan dosa, kemenangan dari sangat maut yang tidak akan menimpa kita, hukuman kekal tidak akan kena pada kita. Karena sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Ya, ini penting sekali. Ya. Oke, ayat 46 sekarang ya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang melihat Bapa, bahwa ada orang telah melihat Bapa. Nggak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Tidak ada satu orang pun. Musa, Elia nggak pernah lihat Bapa. Mereka hanya melihat Kristus. Sampai kapan? Nanti di surga. Baru Bapa akan menyatakan diri.
Jadi Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Yang kamu lihat, yang Musa lihat, yang Elia lihat, itu semua adalah anak. Kristofani. Teofani di dalam Kristofani. Penampakan Allah di dalam Kristus. Dan semua di dalam Kristus. Semak belukar yang menyala itu bukan Allah Bapa, itu Kristus. Yang memberikan hukum Taurat adalah Kristus. Saudara harus tahu ini. Jadi Taurat yang ditulis di dalam loh batu itu yang menulis tangannya siapa? Kristus. Dan dia sendiri mengenapi apa yang dituliskan di Gunung Sinai, dan dia berada di Gunung Golgota. Dan dia ambil semua tulisan-tulisan syarat-syarat yang dia tulis sendiri, dia jalani sendiri, dia genapi sendiri, dan dia sempurnakan, dia laksanakan semua. Karena tidak ada manusia yang menjalankan itu. Dan anak Allah yang menjalankan itu. Jadi jelas sekali tidak ada satu orang yang pernah bertemu dengan Bapa, melihat wajahnya. Siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Maka banyak orang-orang yang tidak ada cerita, pendeta mengatakan, waduh saya bertemu dengan Allah Bapa. Ada nggak? Ketemu dengan Tuhan Yesus banyak kan? Ketemu Roh Kudus banyak. Bahkan yang aneh-aneh, kawin dengan Roh Kudus. Bercumbu dengan Roh Kudus. Dan semua itu pendeta itu. Itu banyak sekali itu. Udah terkenal lagi. Tapi banyak menyesatkan orang. Walaupun khotbah yang lainnya mungkin bagus gitu ya. Tapi tentang Kristusnya hancur luar biasa. Dan apa yang dikhotbahkan? Yang dikhotbahkan itu moralitas, bukan sesuatu yang berasal dari Injil, bukan. Jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu memberitakan apa? Itu kepalsuan Injil. Itu moralitas, itu kepalsuan Injil. Kamu harus baik ya dengan orang tuamu. Orang sudah tahu semua, nggak usah diajari. Dunia sudah tahu ajarin gitu. Kamu harus jujur ya, semua juga orang tahu. Tapi pertobatan nggak bisa dunia ajarkan. Kamu kembali pada Kristus, itu dosa semua. Jadi kebenaran-kebenaranmu di dalam moral tidak bisa menyelamatkan kamu. Jadi jangan khotbah kebenaran moral. Jangan khotbah hal-hal yang bersifat yaitu mengagungkan hati manusia. Nggak ada gunanya. Tapi bongkarlah dosanya, bawa mereka pada Kristus. Maka Allah Bapa bekerja di hati orang itu. Waktu kita berkhotbah, Bapa bekerja dalam hatinya. Kita khotbah apa yang dikhotbahkan Kristus, kita khotbah apa yang dipikirkan Kristus, apa yang diajarkan Kristus, apa yang dirasakan Kristus, dan diingini oleh Kristus. Maka Bapa menarik orang datang kepada kita, bukan pada kitanya, pada kita sebagai pengkhotbah, kepada Kristus yang kita khotbahkan, dan mereka bertobat dan menjadi anggota gereja kita. Dan itu anugerah semua, bukan karena kefasihan kita. Wah, nama pendetanya ini, ayo, pendetanya top, ini luar biasa. Ayo kita datang, ayo. Apa? Wah, pendetanya pinter sekali. Wah, pendetanya penuh dengan kuasa mujizat. Itu semua palsu semua. Jemaat yang datang dengan alasan-alasan seperti ini memiliki hidup yang akan buntu semua. Kenapa? Karena tidak bertemu Kristus. Malah ini semua penghalang kamu kepada Kristus. Kamu bergantung pada manusia, bukan kepada firman Tuhan, kepada Kristus. Dan itu yang harus kita ajarkan. Maka kenapa saya senang sekali mengajar itu di sekolah-sekolah teologi yang misi. Karena sekolah teologi yang secara pengajaran itu banyak yang ngawur semua. Walaupun pengajaran itu benar di dalamnya, tetapi lifestyle mereka, kehidupan mereka, itu nggak cocok dengan apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan, apa yang dia terima. Tidak ada hati untuk orang-orang yang miskin, nggak ada hati untuk orang-orang yang jauh daripada firman Tuhan, bagaimana mengasihi mereka, mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Nggak ada, mereka cuma menikmati aja. Secara otak aja mereka, dan bersekutu nyanyi, wah lagu-lagunya bagus, mereka menyanyi. Tapi nggak ada hati kepada orang-orang yang berdosa. Mengasihi orang-orang yang terlantar seperti itu. Ya minimal lah kita memperhatikan orang di sekeliling kita, siapa yang perlu kita perhatikan, orang-orang yang tidak punya seperti itu. Nggak ada itu. Dan ini kecelakaan yang luar biasa ya. Oke. Baru setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup ya. Yang dikatakan di sini 47 ya. Saya bacakan dari 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jelas? Percaya, mengakui, aku adalah Mesias diutus oleh Bapa. Anak Allah yang hidup, kamu mendapatkan hidup yang kekal. Kok mudah, Pak? Ya iya. Menurut kamu mudah? Iya, kamu cuma terima. Siapa yang bekerja? Bapak yang bekerja. Nggak mudah itu. Kamu coba ubahin hati orang itu. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Bisa nggak kamu ubah? Kamu pintar ngomong apa, malah ditempelengin kamu.
Nggak bisa, kecuali apa? Hati orang itu dilembutkan oleh Tuhan, seperti kamu dilembutkan oleh Tuhan. Baru bisa. Ya. Oke, jadi pengakuan iman ini, pengakuan iman yang pertama kali diterima oleh Kristus sebagai pengakuan yang betul-betul dari manusia dan bukan dari setan, bukan dari mana-mana, dan diterima dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus, kenapa kamu bisa ngaku? Itu berasal dari Bapa. Bapakku yang menyatakannya. Nah, disinilah pengakuan iman ini akan menjadi satu pengakuan iman yang permulaan yang awal, pengakuan iman Petrus, ya. Itu pengakuan iman rasuli pertama adalah Petrus. Walaupun semua rasul sama mengakuinya. Jadi pengakuan iman para rasuli. Tapi yang mengatakan siapa? Petrus. Dan semua rasul mengiyakan semua, ikut semua. Jadi ini satu. Ya, pengakuan iman Petrus itu adalah menunjukkan pengakuan siapakah Kristus. Jelas ya? Siapakah Kristus? Anak Allah yang hidup, Mesias. Di sini. Oke, kita kembali pada Matius tadi ya. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Ya, ayat yang ke... Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-18. Nah, setelah pengakuan ini, ada sesuatu yang diberikan kepada Petrus, ya, satu pekerjaan, ya, satu pekerjaan dan satu, saya pikir ini satu keistimewaan sebenarnya, satu hak khusus kepada Petrus, ya. Tetapi kita berbeda dengan Katolik ini di sini, ya, saya akan jelaskan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, perhatikan kalimat, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bukan Petrus. Dan ini bedanya kita dengan Roma Katolik di sini. Pengakuan iman Katolik bahwa Petrus yang mendirikan gereja, Petrus yang menjadi sokok guru gereja, dialah yang ditanda petik menjadi kuncinya. Bukan. Di sini jelas dikatakan, aku, katakan ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kebinasaan, kedurhakaan, kemurtatan tidak akan menguasainya. Dosa-dosa yang mematikan tidak akan ada dalam hidup mereka. Mereka akan bertobat, mereka kembali pada Tuhan. Jadi dikatakan, aku yang mendirikan. Jadi gereja didirikan siapa? Roma Katolik katakan, oh Petrus nih. Bukan. Yang mendirikan adalah Kristus, bukan Petrus. Karena kalimatnya jelas, aku akan mendirikan jemaatku. Dan memang secara penugasan Petruslah yang akhirnya membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan dan kemudian lahirlah gereja yang dilahirkan oleh kebangkitan kuasa Injil itu kan. Dan kemudian Roh Kudus datang, hari Pentakosta lahirlah gereja. Dan siapa yang melahirkan gereja? Bukan Petrus, bukan para rasul, tapi Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan anak, yaitu dari kandungan Bunda Maria itu kan, dan melahirkan Kristus, itu Roh Kudus yang ada di dalamnya. Jadi yang melahirkan itu memang secara fisik Maria, tetapi yang memproses semuanya dalam perut itu adalah Roh Kudus. Dan juga gereja lahir juga Roh Kudus. Dan kita lahir baru juga Roh Kudus. Dunia dan seisinya dilahirkan dalam hari penciptaan 1 sampai ke 7. Siapa yang mengerjakan pertama? Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang di dalam kegelapan dan kekacauan bumi. Masih ingat itu kan? Roh Allah itu bekerja. Melayang-layang itu artinya apa? Berkejar. Jadi seperti burung itu yang mulai mau makan, mau apa dia gitu kan. Jadi kekuatannya itu bekerja. Jadi roh itu melayang-layang sedang menyatakan kuasanya untuk apa? Mempersiapkan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Siapa yang bekerja ini? Awal, Roh Kudus. Siapa yang bekerja dalam diri kita lahir baru? Roh Kudus. Siapa yang bekerja? Yesus itu lahir nanti. Dan bagaimana di dalam Roh Kudus? Dan bagaimana gereja lahir? Roh Kudus. Jadi kita bisa ngerti ini. Jadi Kristus, keselamatan, Roh Kudus itu jadi satu semua. Termasuk di dalamnya adalah Fatherlogi, pengetahuan tentang Allah Bapa, Father. Dan ini satu pengakuan dari Tuhan Yesus yang jelas sekali, bahwa yang mendirikan gereja itu jelas bukan yang lain, bukan siapa-siapa. Aku. Jadi semua gereja yang benar bukan didirikan oleh pendeta. Siapa yang didirikan? Kristus. Kenapa Kristus? Karena semua berdasar, masih ingat ayat hafalan ini penting sekali dan mudah.
1 Korintus pasal 3 ayat 11, pasal 11 ayat 3. Ingat ya, 3:11, 11:3. Nah, itu sudah berpuluh-puluh tahun saya pakai ini. Dan mudah sekali diingat. Begitu ada orang ketemu saya, murid saya gitu, waduh Pak, saya masih ingat Bapak ngajar itu. 1 Korintus 3:11, 11:3. Dan saya waktu ngajar tentang doktrin gereja, saya pakai itu Pak. Dasar Kristus, kepala Kristus, dan seluruh proses menuju pada Kristus. Dia mengatakan sangat mudah itu. Waktu dia mengajar baru dia tahu. Oh iya Pak ya, saya baru tahu gitu. Kamu sekarang sudah pendeta belum? Sudah. Wah, puji Tuhan. Dan kamu diberkati luar biasa ya. Dan jangan lupa, itu milik Tuhan semua, bukan milik kamu. Saya juga sama. Kamu bisa diterima orang itu bukan karena kamu harus bangga dengan dirimu. Hebat saya. Bukan. Karena kamu adalah hamba Allah. Dan saya beritahu, ingat ya, kamu adalah hamba Allah. Dan sekarang kamu diangkat sebagai anak-anaknya. Budak dan juga anak. Jadi satu. Anak adalah budak. Budak adalah anak. Dan itulah kita semua. Jadi jangan terlalu merasa, wah saya anak Allah luar biasa. Ingat, kamu tuh budak. Selalu ingat itu. Dari mana asalmu? Bagaimana kedudukanmu? Kamu nggak lebih nggak kurang adalah pelayan Allah, hamba yang setia. Ya, di situ. Oke, kita masuk ayat 19. Kepadamu, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa arti istilah kunci? Ini adalah gambaran ya. Jadi bukan kunci-kunci yang kayak orang itu buka pintu, itu bukan kunci itu. Ini adalah satu gambaran tentang satu wewenang. Kunci itu satu wewenang, soalnya. Untuk apa? Membuka pengetahuan tentang keselamatan dan kebinasaan. Nah, ini saya bacakan ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat, nah perhatikan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi para rasul itu mempunyai satu wewenang, dan terutama diberikan kepada Rasul Petrus adalah untuk apa? Mengikat yang di surga dan yang melepaskan apa yang ada di dunia. Apa yang kau lepaskan di dunia dan akan terikat di surga. Kau ikat di dunia, terikat di surga. Kau lepas di dunia, terlepas di surga. Jadi itu apa? Menunjukkan kepada satu kehidupan yang akan betul-betul siapa yang mau dimiliki. Yaitu Mesias. Jadi ini berpusat kepada siapa? Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan Petrus sudah mengatakan, aku sudah meninggalkan semua. Aku sudah melepaskan semua. Dan kamu akan menerima kekuatan di surga. Kamu akan mewarisi kerajaan Allah. Yang kamu lepas, kamu akan menerima yang di surga. Tapi kalau kamu ikat yang di dunia, kamu nggak akan terima yang di surga. Dan ini adalah perkataan yang kau ikat dan yang terlepas. Jadi pengikat dan terlepas. Yang menjadi satu daya hidupmu dan apa yang menjadi satu kekuatan yang kamu harus lepaskan. Menyangkali diri itu pelepasan dan pengikatan. Sangkalilah dirimu. Ikutlah aku. Nah, baru kita tahu. Menyangkali diri artinya apa? Melepaskan. Mengikut aku artinya mengikatkan. Melepas, mengikat. Melepas, mengikat. Nah, itu. Jadi, Petrus dengan berita Injil Kristus Yesus, kerajaan Allah, dia akan membawa kunci kepada dunia ini, siapa yang akan diikat dan dilepas. Jadi bukan berarti dia menentukan kamu masuk surga, masuk neraka. Bukan. Bukan itu. Dia membawa kunci, rahasianya. Ini loh kunci kerajaan Allah. Ini loh Kristus. Kunci itu adalah Kristus sendiri. Dan kamu akan diberitahu, ini rahasia hikmat Allah. Dan kamu percaya, kamu akan diikat dan kamu akan terlepas. Kamu akan terlepas dari seluruh dunia ini dan kamu akan diikat di surga sana. Tapi kalau kamu terikat dengan seluruh dunia ini dan isinya dan kamu menikmati, kamu akan terlepas dari surga. Dan kamu diberi kuasa untuk memberitakan ini. Kunci kerajaan surga kepada hati manusia satu persatu. Dan kita juga sama. Kita pun diberikan hak itu oleh Tuhan. Jadi Petruslah yang awal sebagai pemberita dari semua rasul-rasul itu kan. Dia mewakili Tuhan dan dia memberitakan kunci ini. Dan kemudian melepas dan membuka. Dikatakan ini mengikat. Melepas dan mengikat. Dan waktu dia beritakan tentang Injil kerajaan dan kunci kerajaan Allah ini, apa yang terjadi? Maka di situ ada kelepasan, ada pengikatan. Ada yang diikat, ada yang dilepas. Mau nggak kamu? Orang muda yang kaya datang pada Tuhan Yesus.
Guru, aku sudah melakukan semuanya. Engkau kan guru yang baik. Tuhan Yesus mengatakan apa? Siapa yang baik? Nggak ada yang baik. Guru yang baik. Yang baik itu siapa? Bukan guru. Yang baik itu adalah Allah. Nah, perhatikan. Jadi, wah, kamu khotbahmu luar biasa ya. Banyak orang datang kemudian bertobat. Nah, saudara tahu, banyak pendeta-pendeta yang bangga sekali dengan banyaknya datang orang di depan dia. Padahal dia sendiri nggak pernah datang pada Tuhan. Bisa nggak? Bisa juga. Sangat bisa. Kenapa? Akhirnya merasakan bahwa orang-orang ini bisa bertobat karena saya. Nah, disitulah dia jatuh sampai ke dasar yang paling dalam hidupnya. Dia jatuh di mana? Dia jatuh karena ke atas. Setan itu jatuhnya bukan ke bawah. Dia jatuh karena ke atas. Dia mau menyamai diri dengan Allah. Dan kita juga sama. Kita akan jatuh kalau kita harga diri kita junjung tinggi. Dan kita nggak mau tersinggung. Kita nggak mau dilukai hati kita. Wah, kalau kamu mengabarkan Injil, kamu siap dihina dan ditima-tima. Artinya apa? Benar-benar dihina-hina, diejek, dan direndahkan. Wah, itu nanti kita alami semua. Tetapi kita bersama dengan Kristus, kita diberikan kekuatan. Ujian cobaan yang besar itu tidak dihilangkan Tuhan, tetapi kuasa Tuhan yang besar akan mendukung kita. Jadi kita pasti menang. Kita nggak akan terikat dengan kedengkian, iri hati, dan semuanya yang luka itu nggak ada. Kenapa? Karena ada satu sukacita dalam diri kita. Kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Kita mendoakan orang dan memberkati orang yang memusuhi kita. Jadi iblis nggak bisa ngelawan kita. Kenapa? Karena dalam hati kita ada kasih Allah. Ada pengampunan Allah. Ada kesetiaan Allah. Nggak bisa. Apalagi mau merasuki kita. Nggak mungkin. Dan saya nggak pernah takut dengan namanya setan itu, nggak pernah takut. Saya takut dengan maling, karena bisa bunuh kita. Maling kan, wah, bisa bawa golok ya, itu kita harus benar-benar tahu. Kalau setan nggak akan mampu membunuh kita, nggak akan. Tuhan sudah katakan pada Ayub, nggak mungkin, jangan bunuh dia, nggak bisa. Orang-orang percaya itu dilindungi Tuhan. Jangan takut. Orang percaya dirasuki kemudian sampai mati, nggak ada. Itu nggak ada di Alkitab. Petrus kerasukan, ada nggak? Timotius kerasukan, nggak ada. Titus dirasuki setan, nggak ada. Dan yang orang kerasukan seperti itu adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, masih setengah-setengah. Jadi hatinya itu masih terikat dengan dunia, dan itu sangat mudah kerasukan setan. Ya, udah ngerti nih ya. Jadi yang kau ikat, yang diikat dan dilepas. Lepas, ikat, lepas. Jadi kunci itu artinya membuka, melepas. Menutup, mengikat. Buka, tutup ya. Itu namanya open system and close system. Jadi kita harus berusaha close system terhadap semua keinginan dunia. Dan kita harus selalu open system kepada seluruh berkat-berkat Allah dan kehendak Allah dan kerinduan Allah, apa yang didambakan, diinginkan oleh Allah. Itu menjadi keinginan kita. Nah, kalau kita berjalan di situ, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan daun-daunnya nggak pernah layu, nggak pernah coklat, nggak pernah kering, nggak pernah gugur. Dan di dalam pohon itu selalu ada sukacita dan berkelimpahan buah-buah yang penuh dengan keselamatan, buah Roh Kudus itu. Dan itu hidup orang percaya. Di mana itu? Mazmur 1 dan juga Yeremia. Ya, nanti dibaca sendiri. Saya tidak menjelaskan secara panjang lebar. Oke. Nah, terus kemudian dari pengakuan Petrus ini terjadilah pengakuan-pengakuan yang lain. Ingin tahu? Coba kita lihat pengakuan yang lain ya. Pengakuan dari Thomas. Yohanes 20. Pengakuan Thomas. Yohanes 20 ayat 25. Ya, Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Hanya Thomas yang belum, karena tidak tahu kenapa dia. Apakah dia itu ke kamar mandi atau dia lagi pergi beli apa, nggak tahu kita. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan ini cara pembuktian. Buktikan. Saya ingin tahu, benar nggak? Kalau kamu katakan Tuhan itu hidup, saya ingin tahu. Itu tangannya ada nggak bekas lukanya? Kalau nggak itu setan. Nah, gitu kan? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku nggak akan percaya. Jadi Thomas ini apa? Orang yang peragu sejati. Semua diragukan. Nggak percaya.
Kalau dibuktikan, saya percaya. Jadi otaknya bekerja sebab akibat. Bukti percaya. Nggak ada bukti saya nggak percaya. Saya harus membuktikan sendiri dengan tangan saya. Ini kurang ajar sekali. Tetapi Tuhan itu begitu tahu kelemahan manusia. Sampai iman kita terlemah ini pun Tuhan masih bisa mengerti. Ini imannya lemah sekali ini Thomas. Karena iman yang membutuhkan pembuktian itu iman yang paling lemah. Di mana tanda-tandamu sebagai Mesias? Tunjukkan pada kami. Tuhan katakan, tidak ada tanda selain tanda Nabi Yunus. Karena ya Nabi Yunus nggak ada tandanya. Tandanya apa? Masuk ke perut ikan. 3 hari 3 malam. Dan itulah tandanya. Tanda yang bukan tanda. Tanda yang kamu tolak. Dan itulah tanda yang akan kamu lakukan membunuh saya. Karena tidak ada tanda kamu bunuh saya. Nah itulah tandanya. Tandanya apa? Kamu menolak tanda, yaitu dengan membunuh saya. Nah itu tandanya. 3 hari. Mereka nggak ngerti diajak ngomong gitu. Tapi kita ngerti sekarang. Kenapa? Karena semua sudah berjalan dalam sejarah kekristenan. Dan di mana Yesus secara nyata jadi manusia dan dihukum mati, disalib 3 hari. Ya, bangkit dalam waktu 3 hari. Di situ. Nah, ayat 26 ya. 8 hari kemudian, perhatikan, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang langsung. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid langsung tahu semua karena pikirannya terbuka. Thomas juga tahu, tapi dia ingin buktikan. Jadi dia masih ragu. Tidak melihat seperti murid-murid yang lain yang dibuka oleh Tuhan. 27. Kemudian ia berkata pada Thomas. Nah, perhatikan ya. Tuhan Yesus tahu. Kok tahu? Dia maha tahu. Padahal dia nggak ada di sana. Dia tahu hati Thomas. Dia tahu pertanyaan Thomas. Dia tahu Thomas ingin mencucukkan tangannya dalam seluruh luka-lukanya. Semua. Dari tangan, semua. Sampai lambung. Terus apa dikatakan Tuhan? Taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ditunjukkanlah. Nih. Lihat. Luar biasa Tuhan ya. Iman yang lemah itu tidak dibuang oleh Tuhan. Tapi diberikan jalan. Pembuktian yang betul-betul nggak bisa kamu sangkali lagi. Ini, peragu akhirnya menjadi penyangkal. Penyangkal akhirnya menjadi pengecut. Dan pengkhianat. Itu begitu ya. Jadi peragu, penyangkal, pengkhianat. Tapi untungnya Petrus berhenti di penyangkal, dia bertobat. Yudas pengkhianat, nggak bertobat. Mati dia. Binasa. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan begitu dia lakukan itu, apa yang terjadi? Langsung dia runtuh. Dan ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku, Allahku. Bukan hanya Tuhan. Bukan hanya Tuhan. Tapi disebut apa? Allahku. Elohim, Yehovah. Kurios. Dalam bahasa aslinya itu, engkaulah Yahweh. Dan bukan hanya dilihat oleh manusia Yesus saja, tapi engkau adalah Allah. Dan inilah pengakuan inilah yang menguatkan kembali pengakuan daripada Petrus. Pengakuan-pengakuan ini. Termasuk tulisan-tulisan Rasul Paulus mengakui tentang Kristus semua. Dan itu kemudian dijadikan satu menjadi pengakuan iman rasuli. Yang kita baca tiap minggu. Ada gereja aneh sekali. Tiap minggu perjamuan kudus, tapi gak pernah ngaku pengakuan iman rasuli. Wah, aneh sekali, Sir. Aneh sekali. Tiap minggu perjamuan kudus. Mungkin termasuk gereja di kita juga ya. GJKI juga sama. Tiap minggu ngakui pengakuan perjamuan kudus. Tapi nggak tiap minggu itu mengakui iman rasuli. Padahal itu dua itu seimbang. Harus ada dua-duanya. Menurut Alkitab itu ya. Itu dua-dua itu harus ada. Di sejarah gereja itu selalu ada. Dan kita banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan perjamuan kudus setiap minggu. Gereja-gereja paling sebulan sekali, 2 bulan sekali. Paling lama ya 3 bulan sekali. Yang paling lama di antara yang lama ya setahun sekali. Yang cuman Jumat Agung itu kan. Dan itu gereja keterlaluan kok setahun sekali gitu kan. Masa setahun sekali hari kemerdekaan gitu kan. Nggak mungkin. Nah itu harus diingat tiap minggu. Betul diingat tiap minggu. Tetapi ritualnya itu tidak selalu harus tiap minggu. Kalau kita bisa melaksanakan, oh puji Tuhan. Kalau nggak bisa laksanakan, ya puji Tuhan. Nggak ada yang puji setan. Jadi
maknanya yang penting. Jadi kalau hati kita tahu betul-betul tentang makna itu, dan bukan hanya tiap minggu, tiap hari kita harus tahu makna itu. Perjamuan kudus itu bukan hanya sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali, bukan. Setiap hari, setiap saat kita mengenal Kristus, kita tahu jaminan itu. Setiap kali baca Alkitab tentang penebusan, kita tahu jaminan. Dan itu perjamuan kudus terus. Secara imani, secara rohani. Dan itulah arti perjamuan kudus yang sejati. Bukan hanya ritualnya yang kita utamakan, kita tetapkan jadi aturan, bukan. Tapi hati yang menyadari tentang hal itu. Nah, itu yang lebih penting. Kalau jemaat kita sudah mengalami seperti itu, mau 1 minggu sekali, mau setahun sekali, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ritual. Ritual itu sementara semua. Di dunia ini, nggak ada yang kita jadikan kemutlakan. Ya, itu selalu sifat seperti itu. Dan saya selalu mengajar, tidak ada yang mutlak kecuali yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu mutlak. Yang lain tidak ada mutlak. Termasuk orang, apakah harus dibaptis Pak setelah mengaku? Ya kalau bisa ya silakan. Tetapi bukan mutlak. Kenapa? Karena penjadi sebelah kanan Tuhan, sebelah kiri kanan Tuhan yang bertobat, apa kanan kiri kan harusnya sebelah Tuhan yang bertobat, apakah dibaptis? Apakah sekolah teologia? Enggak ada. Hanya sesaat saja dia percaya, kamu masuk surga dengan aku. Apa dia melakukan perjamuan kudus? Enggak. Apa dia melakukan kemudian diselam? Enggak. Dan dikatakan hari ini kamu masuk surga bersama dengan. Jadi kita kalau mengajar, kita harus tahu betul prinsip-prinsip yang penting mutlak itu apa. Dan yang tidak mutlak, jangan dimutlakan. Ya, kita harus tahu ini. Apakah diselam, apakah dipercik, apakah seperti dikasih air di atasnya. Percuma kita menentang hal seperti ini dan berselisih. Kenapa? Yang penting prinsipnya mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama Dia. Mau dibaptis dan tidak, itu tidak mutlak. Kita harus tahu ini. Tapi kita sebagai manusia, selagi itu bisa, ya kita harus melaksanakan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh tahu bergereja. Dan kita harus bersaksi pada orang lain. Ya kita harus lakukan. Tapi kalau kita sedang sekarat orangnya dan percaya Tuhan Yesus, sebentar, kamu jangan mati dulu. Ambil air dulu, dibaptis dulu. Ya nggak bisa. Jadi itu artinya apa? Ritual itu mendahului daripada makna aslinya. Kita tidak diperbolehkan. Ya termasuk pengakuan iman ini. Ya, apa yang terjadi dengan Thomas? Allahku Tuhanku. Nah ini perkataan Tuhan Yesus ya. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita melihat Tuhan Yesus enggak? Enggak. Kok bisa percaya? Jadi, kita orang-orang yang berbahagia. Loh Pak, itu ada orang nggak percaya Pak, tetap minta bukti dan semua. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan seperti Thomas. Tetapi kita tidak membutuhkan itu. Kamu percaya atau tidak, nggak ada urusan dengan saya. Iman saya tidak ada urusan dengan kepercayaan kamu. Iman saya adalah anugerah dari Bapa yang menyatakan pada saya dan saya bisa mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat saya. Dan Dia adalah Allah Yahweh sendiri. Kurios. Dialah Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, penebus kami. Dan Dialah gembala kami, Dialah guru kami, Dialah nabi kami, Dia imam besar kami, dan Dialah segala-galanya bagi kami. All in all is Jesus Christ. Mau jadi imam, gembala, mau jadi apapun, semua itu adalah Kristus. Aku adalah gembala, aku adalah terang, aku adalah jalan, segala-galanya. Seluruh sumber kebaikan, kebenaran, dan damai sejahtera berasal dari Dia. Dan dikatakan jelas, berbahagialah jika kamu percaya, dan seperti yang semua pengakuan iman rasuli itu yang dinyatakan, maka kamu kalau menuntut, kamu harus hati-hati. Karena di situ ada jebakan. Kalau kamu ragu-ragu, kamu kemudian meninggalkan aku, binasa. Kamu akan binasa. Thomas untungnya langsung dia sujud dan dia langsung berkata, ya Tuhanku, Allahku. Thomas menyembah Tuhan. Ya, dan ini luar biasa. Oke ya. Jadi pengakuan iman ini yang ada dalam diri kita ataupun khotbah-khotbah yang dinyatakan itu bukan asli. Ya, semua pengakuan iman kita adalah contekan kopian, anugerah dari Bapa, pertolongan Bapa surgawi. Kuasa Bapa itulah yang mendorong kita menarik kita dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan belas kasihannya, dengan kemurahannya kita diantar pada Kristus, ya. Jadi keberhasilan dan kegagalan gereja adalah pengakuan Petrus tidak ada di gereja itu. Pengakuan Rasul tidak ada di gereja itu.
Jadi gereja kalau mengatakan bahwa ini ada gereja Tuhan, Tuhan Yesus, maka semua apa yang ada dalam gereja itu harus membawa semua dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada lansia, orang-orang tua. Bawalah mereka mengenal Kristus. Bukan mengenal Abraham, bukan mengenal Musa, bukan mengenal Yunus. Wah Yunus itu nabi yang membantah Tuhan. Tapi nggak pernah ngomong bahwa Yunus itu menunjukkan kepada satu figur, yaitu Kristus. Maka khotbah kita, khotbah dongeng, khotbah-khotbah yang hanya bersifat moralitas saja. Kalian harus baik ya, jangan seperti Yunus. Nah itu moralitas, itu bukan khotbah sekolah minggu yang asli. Kita harus mengatakan bahwa Yunus melawan Tuhan, jelas. Dan dia mendapatkan pengasihan Tuhan. Dan dia dihajar oleh Tuhan. Dan tanda Yunus dipakai oleh Tuhan Yesus menyatakan pada kita. Nah barulah kita tahu, semua dibawa kepada siapa? Ya memang Kristus pernah membicarakan tentang tanda Yunus. Dan jika khotbah itu terlepas dari perjanjian baru, terlepas dari Kristus, maka khotbah kita isinya apa? Ya seperti orang-orang Israel. Yang tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Dan tidak menghantarkan anak-anak kita sekolah minggu mengenal Kristus. Dan kita gagal. Kenapa? Bukan karena kita tidak mengajar Alkitab. Kita gagal mengajar Alkitab yang tidak berpusat pada Kristus. Tidak membawa orang datang kepada Kristus. Bapa itu membawa semua orang datang pada Kristus. Itu Bapa loh, Allah Bapa. Loh kok kita enggak? Kok kita enggak mau menghantar orang kok datang kepada Kristus? Kok datang pada kita? Ya nanti kalau perlu ya doa ya. Saya doakan ya. Loh, memang kamu siapa loh? Kan saya pendetanya. Kalau datang kamu doa ke saya. Kebutuhan doa-doamu berikan pada saya. Loh saya salah. Kenapa salah? Loh dia harus ketemu dengan Tuhan, bukan ketemu kamu. Kamu bisa menasihati dia, bawalah dia menghadap pada Tuhan secara pribadi. Bukan pada kamu. Kamu sudah salah jadi pendeta. Dan banyak pendeta yang melakukan seperti itu. Berpusat pada dirinya. Semua pelayanan berada dirinya. Pak, ini lagi sakit. Gimana ini? Aduh Pak, cepat datang ke sini. Nah itu jemaat salah. Kenapa? Dia harus datang pada Tuhan, bukan pada pendetanya dulu. Saya kalau ditelepon jemaat, Pak ini lagi di rumah sakit. Kenapa? Pak bisa datang nggak? Mama saya lagi sekarat ini. Masuk ICU. Saya beritahu. Untuk apa? Mendoakan. Loh memang kamu nggak bisa doa? Kalian berdoa dong. Berdoa. Kamu beritakan saya, baru saya berdoa pada Tuhan. Saya butuh ke sana nggak? Tuhan meminta saya ke sana nggak? Kalau Tuhan jelas mengatakan, tunggu aja. Sampai keluarga itu belajar bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada kamu. Ya udah saya biarin. Kalau jelas-jelas seperti itu, wah ini sudah bahaya ini. Sudah mengidolakan saya, sudah bergantung pada saya. Saya biarin. Seperti Tuhan Yesus biarin Lazarus kan. Udah, tolong supaya mereka betul-betul berkumpul. Sudah berdoa belum? Sudah Pak, kamu sudah berdoa berkumpul. Nah, baru saya datang. Kenapa? Karena mereka harus ketemu Tuhan dulu. Bukan ketemu saya. Jadi bukan saya menghalangi Tuhan, menggagahi Tuhan. Dan yang terjadi apa? Banyak sekali hamba-hamba Tuhan menggagahi Tuhan. Dia merasa dialah Tuhannya. Dia merasa dialah yang memiliki gereja. Dia merasa dia mendirikan gereja. Dia merasa gereja ini semua diatur semuanya. Gila benar. Gereja ini bukan milik kamu. Bukan kamu yang mendirikan. Duh ini saya bangun, saya dirikan kok. Saya bayar sendiri. Iya siapa kamu? Kamu dari mana uangmu? Dari mana berkatmu? Dari mana rencanamu? Dan ini bahaya sekali. Ya. Jadi keberhasilan kegagalan gereja itu terletak di dalam pengakuan iman kepada Mesias Kristus anak Allah yang hidup. Kalau itu tidak ada, hancurlah gereja. Dan semua gereja akan dibinasakan Tuhan. Tanpa Kristus di dalam. Ya. Dasar dan kepala. Dan seluruh tubuh menuju kepada Kristus. Dan itu ditulis dalam Efesus pasal 4. Baca nanti ya. Efesus pasal 4. Semua dibaca. Dan jelas sekali kemana bertumbuhnya, dari dasarnya apa, kepalanya siapa. Dan bagaimana kita akan dibentuk semua pengetahuan pengenalan Kristus yang akan menjamin kita dalam hidup yang kekal. Semua menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, oke. Kita lanjutkan. Waktu kita sudah agak mepet ini. Nah, sekarang kita melihat ini ya. Sebagai tugas, itu tolong dibaca ya. 3 poin ini ya. Jadi, serupa gambaran Allah. Nah, ini kita buka rahasia ini. Ya, oke. Serupa gambaran Allah. Serupa dengan gambaran Kristus, karena gambaran Allah sudah rusak, manusia jatuh dalam dosa ya. Kita buka Roma pasal
8 ayat 29. Ya, perhatikan. Dan ini menjadi ayat yang saya seringkali mengkritik dan orang-orang Injili, Reform, dan semuanya. Karena mereka mengajar, saya sendiri orang Reform ya. Saya orang Puritan. Saya juga orang Injili. Tetapi saya mengkritik ya yang ada di dalam diri saya dan yang ada di dalam lingkungan saya. Yang merasa bahwa mereka punya kedoktrin yang sangat kuat, ketat, dan semuanya. Dan saya beritahu seringkali kita lupa diri. Ya, kita tidak kembali ke Alkitab, keutuhan Alkitab, kita pasti akan menjadi orang-orang yang terlalu terlalu kolot, terlalu ngawur juga gitu. Walaupun sebagian dia benar memberitakan, tapi nggak utuh. Nah ini Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan ya, mereka juga ditentukannya, direncanakan, ditetapkannya, ditentukannya dari semula. Nah, untuk apa semua doktrin itu? Nah, ini kuncinya. Dan saya paling nggak senang ada orang tentang ordo salvation solution. Ordo salvation itu menghilangkan satu ayat ini, satu kalimat ini, dan tidak pernah diajar dalam pengajaran ordo salvation. Apa itu? Ini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi doktrin itu bukan untuk doktrin. Teologia bukan untuk teologia. Teologia itu untuk supaya kita serupa, segambar, dan menjadi seperti Kristus. Kenapa visi saya terus Christ Center? Karena itu di Alkitab. Saya membaca Alkitab puluhan, ratusan kali. Dan jelas itu nggak pernah tambah baca, tambah kuat. Dan saya tambah heran. Kenapa banyak orang tidak mengenal visi ini? Ngajar teologi dengan hebat sekali, tapi nggak pernah mengubah hati orang. Saya juga mengalami ini. Saya mengajar orang teologi, tapi saya merasakan, kenapa orang-orang kok tambah keras ya? Kok tambah kolot, tambah berani ngolok-ngolok orang? Baru saya baca ayat kembali dan Roh Tuhan bekerja memberitahu. Bukan orang belajar teologi untuk berdebat, untuk semakin dia bisa lebih unggul dari orang. Bukan. Kita belajar ketetapan Allah, panggilan Allah, pilihan Allah, semuanya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Bahwa semua kita ini akan mengagumi Kristus sebagai saudara kita yang sulung. Yang menolong kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Dialah yang utama di atas segala-galanya. Nah ini nggak pernah diajar. Nah ayat 30 lah yang terus saja dipakai ayat ini. Dikhotbahkan di mana-mana. Tapi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, nggak ada itu. Jarang sekali. Dan kaum Puritan itulah yang membuka ini semua, kelemahan daripada reformasi. Itu adalah kaum Puritan. Yang membuka rahasia dalam pertanggungjawab, kelemah lembutan, respon bagaimana biblical itu, Alkitab itu adalah yang dasar utama, bukan teologi kita. Teologi itu keluar dari firman Tuhan. Sistem teologi itu keluar dari sistem yang ada di Alkitab. Dan semua sistem itu punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi Alkitab itu sempurna, kebenarannya mutlak. Jadi jangan keluar dari Alkitab. Mau mengatakan apapun harus ada di Alkitab. Nggak ada, tolak saja. Jangan percaya. Ya, kalau nggak ada di Alkitab, udah jangan percaya. Nah, oke, ayat 30 ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dipilih, ditentukan, dipanggil, terus kemudian dibenarkan, dan dimuliakan. Dan semua proses ini menuju kemana? Jadi kalau saya mengajar orang, kamu dipanggil oleh Tuhan, kamu dibenarkan oleh Tuhan. Kemana semua panggilan kebenaran dan kemudian pilihan Tuhan, penetapan Tuhan, itu untuk apa? Tujuannya apa? Nah ayat yang ke-29, untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Jadi saya mengajar doktrin justification, pembenaran Allah. Kamu akan dibenarkan oleh Kristus, begini. Selesai. Udah selesai. Lalu tujuannya apa? Nggak ada. Ngerti aja saya. Oh, bagus ya, benar Pak. Saya ngerti sekarang. Terus kemana kamu? Ya sama, hidup saya seperti biasa lagi. Ke gereja lagi. Oh, benar Pak. Hidup bagaimana? Ya udah, hidup dengan dunia. Loh, kok nggak ada keserupaan dengan kebenaran Kristus? Ya karena nggak diajar.
Karena nggak pernah dijelaskan. Apa itu serupa dengan Kristus? Celaka nggak? Nah, ini kita buka yang kedua. Ya, serupa Kristus yang kedua. 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3, ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan, perhatikan, kita semua memantulkan, mencerminkan, menggambarkan sebenarnya kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Bapa itu, maka kita diubah. Nah, perhatikan, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Anaknya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin besar. Jadi ini, tadi kan saya sudah mendapatkan Kristus dalam hati saya. Saya sudah mendapatkan bahwa saya diciptakan, dipilih semua segambar serupa dengan anaknya. Dan saya sekarang diproses menuju ke depan. Menuju kemana? Keserupaan dengan penderitaan Kristus, dengan seluruh pengakuan dan pengajar. Dan kita diproses menuju ke depan. Ditetapkan sekarang, dari kekekalan saya ditetapkan. Dari sejak semua belum ada, sudah ada rencana keselamatan. Dipilihlah saya, dipanggil sekarang ini. Dan saya dibenarkan dan saya diselamatkan. Menuju kemana saya? Kemuliaan yang akan datang. Serupa dengan Kristus. Saudara, ini visi gereja itu nggak berubah. Banyak orang visi gereja ini nih. Saya katakan, salah semua kamu. Baca Alkitab lagi. Visinya apa? Cuman satu. Misinya cuman satu. Serupa segambar dengan Kristus. Nggak ada yang lain. Nggak ada visi yang lain. Oh, ngabarkan Injil, Pak. Itu bukan visi, itu misi. Kamu bergerak, itu misi. Saya visi misi adalah Kristus, titik. Misi saya Kristus. Visi saya Kristus. Dan barulah saya benar. Tapi banyak orang yang, waduh, bikin statement, mission statement, vision statement gitu kan. Saya ngomong, aduh sayang, kalian nggak tahu ini. Kamu kalau Tuhan Yesus datang ini, nangis dia. Kenapa? Visi untuk menjadikan gereja kami gereja yang akan memuliakan Tuhan. Wah, bagus kan? Dan menjadi gereja nomor 1 di Bandung. Wah, udah, setan ini. Tadi Tuhan, terus dipakai oleh setan untuk apa? Menjadikan keinginan kita menjadi yang hebat, nomor 1. Dan Tuhan Yesus waktu baca semua visi-misi, dia geleng-geleng kepala. Di mana aku ya? Di mana dasar gereja? Di mana kepala gereja? Di mana serupa dengan aku? Dia liatin semua, mana ini? Kok gak ada ini? Jutaan gereja dia liatin, nangis dia. Oh, beginikah umatku? Dan saya waktu mengenal kemuliaan ini, keserupaan Kristus ini, waktu saya umur 23 tahun, saya dipenuhi dengan seluruh kemuliaan Kristus itu. Saya belajar sampai hari ini. 55 tahun, 23 tahun. Ke 55 tahun, berapa? 32 tahun saya. Baca Alkitab tiap hari, terus merenungkan. Dan semakin lama saya semakin yakin, semakin bukan kendor. Saya semakin bersuka, semakin roh saya itu bernyala-nyala. Karena Kristus dan Roh Kudus itu membawa berita yang sama dengan apa yang ada dalam hati saya. Dan sukacitanya luar biasa sekali. Dan itu luar biasa. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ayat ini ya. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, perhatikan ya, ialah mengenal dia. Bayangkan. Paulus ya. Dia ngabarkan Injil dia semuanya. Untuk apa? Supaya gerejamu jadi besar. Enggak ada itu. Enggak ada dalam pikiran Paulus membesarkan gereja jadi hebat. Enggak. Apa yang ku kehendaki? Jelas. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam setiap langkah hidup saya. Bagaimana dia bekerja dengan kamu. Bagaimana kamu dibuat dan hatimu bisa percaya itu. Wah, saya melihat itu. Mengenal kehendaknya. Mengenal kehendaknya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Nah, perhatikan. Serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari orang mati. Jadi sekarang ini Paulus sedang mengadakan misi, dia bervisi. Semua untuk apa? Mengenal dia. Mengenal dia, apa yang dikenal? Kebangkitannya, penderitaannya, kematiannya. Jadi saya serupa dengan kematian, penderitaan, dan kebangkitannya. Dan saya merindukan saya akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Dan ini visi. Dan tidak bisa dirubah oleh gereja siapapun. Termasuk gereja kita. Saya berada di berapa puluh dan berapa ratus gereja. Saya pernah masuk di sana.
Selalu kalau ketemu dengan pemimpin gereja, saya beritahukan ayat-ayat ini. Kamu harus kembali pada gereja yang benar. Loh Pak, masa gereja kurang benar? Saya tahu, kamu punya alasan banyak, tetapi belajar firman Tuhan. Saya kasih kamu. Ya ini ya, ini PowerPoint-nya. Kamu baca, kamu pemimpin gereja. Dan sampai hari ini, hanya beberapa orang yang dibuka oleh Tuhan. Yang mengenal visi ini. Yang lain nggak berani semuanya. Kenapa? Nggak berani dengan majelisnya, sudah dibuat Tuhan, ditetapkan seperti ini, kita nggak bisa apa-apa dan semuanya. Dan saya beritahu, pribadi kamu yang saya tanya, bukan gereja kamu. Pribadi kita semua. Pusat hidup kita itu siapa? Kita mau jadi serupa segambar siapa? Kristus. Kalau itu nggak ada, tanda petik, kamu layak nggak masuk kerajaan Allah? Layak nggak hidup kekal? Kalau kamu nggak mau serupa dengan Kristus, kamu mau serupa dengan dunia ini, apakah kamu anak Kristus? Anak-anak Bapa di surgawi? Apa kamu menjadi sedarah sedaging setubuh dengan Kristus? Apakah hatimu hati Kristus? Nah kalau keinginan kamu keinginan dunia terus, bukan keinginan Kristus, apakah kamu menyembah Yesus? Apakah kamu memuji dia? Wah, puji-pujian Yesus Tuhan Allahku, besar kuasamu. Tapi hidupnya nggak berubah. Bisa, sangat bisa. Dan saya melihat itu banyak orang-orang Kristen, hampir sebagian besar seperti ini. Bisa memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan, tapi hatinya nggak pernah mau serupa dengan Kristus dengan serius. Di dalam penderitaannya, di dalam kebangkitannya, di dalam keserupaannya itu. Saudara, ini satu tanda petik, the loss of generation in our church. Kita kehilangan generasi yang mencintai Kristus. Bukan hanya memuji Kristus, bukan hanya mengenal Kristus, mengenal teologi saja, bukan. Tapi mau hidup bersama dengan Kristus, serupa Kristus. Mulai dari sekarang, masa depan, dan sudah ditetapkan Tuhan. Nah, ini saya berikan gambarannya. Roma pasal 8 ayat 29, 2 Korintus 3:18, Filipi 3:10, dan juga ayat 21. Dan inilah keindahannya. Kristologi itu menentukan keselamatan yang mutlak. Dan bukan hanya keselamatan yang mutlak, dan seluruh pekerjaan dari Roh Kudus itu akan membawa pekerjaan yang apa dikatakan, dikerjakan, apa yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu jelas sekali, pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan anak Allah, memuliakan Yesus. Dan Roh Kudus tidak akan mengajarkan apa-apa dari dirinya sendiri. Semua yang dikatakan oleh anak diajarkan. Apa yang diperbuat oleh anak yang dia akan beritakan. Itu Roh Kudus. Nah, Yesus juga sama. Tidak mengatakan apa dari dirinya sendiri, tapi dia katakan apa dari Bapaknya. Apa yang dikerjakan Bapaknya, dia kerjakan. Jadi Roh Kudus, Yesus, Bapa itu satu pekerjaan, satu hati, satu pikiran, satu. Semua rencana itu satu. Dan tidak ada yang menyeleweng. Dan kita juga sama. Serupa dengan Kristus dalam seluruh ketaatannya. Dan kita berjalan. Walaupun kita tahu, kita sering jatuh, kita sering harus kembali. Roh Kudus menolong kita. Ya, Roh Kudus menjamin kita, mendukung kita, menopang kita, dan juga bukan hanya menopang, dia akan membopong kita jika kamu sudah nggak bisa apa-apa. Dia akan tarik kamu, dan dia akan berikan kekuatan kembali, dan lebih kuasa lagi, supaya kamu bisa melewati seluruh ujian, rintangan, dan pencobaan dalam hidup kita. Dan ini, jadi jelas ya, jadi waktu Allah menciptakan, Kejadian pasal 1 ayat 24-26, manusia akan kita ciptakan. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Betul kan? Jadi dari awal penciptaan, tujuan diciptakan itu apa? Serupa dengan Allah. Karena jatuh dalam dosa, maka semua manusia nggak mungkin menjadi serupa Allah. Harus menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Dengan tubuh yang baru, dengan roh yang baru itu, dengan kuasa kebangkitannya, kita dibawa kepada dia, serupa dengan dia. Barulah kita serupa dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena rupa Kristus adalah rupa Bapa. Kamu lihat aku, melihat Bapa. Jelas kan? Jadi dari sejak penciptaan, visi Allah nggak berubah. Waktu Yesus mendirikan gerejanya, mendirikan umatnya, Israel yang baru, Yerusalem baru, sama visinya. Menjadi segambar dengan Allah di dalam aku, di dalam dagingku. Nah, minggu depan saya jelaskan ini. Ya, supaya kita lebih jelas lagi. Puji Tuhan ya. Saya pikir hari ini cukup sekian. Dan kita akan